Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi diduga minta jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Rombongan langsung menuju ke mobil untuk menuju gedung Kejaksaan Agung. Saat menuju Kejagung, Rudi didampingi oleh Kasubdit Humas Kejagung RI, Andri Wahyu Setiawan. Rudi hanya bisa menunduk tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Usai pemeriksaan selesai, rencananya Kejagung akan langsung melakukan konferensi pers terkait pembaruan status dari mantan Ketua PN Surabaya. Sebelumnya, Rudi Suparmono diduga mendapatkan jatah suap dari putusan vonis bebas perkara Ronald Tanur sebesar $20.000 Singapura, namun jatahnya belum diberikan karena masih berada di tangan Hakim PN Surabaya, yakni Erin Tuak Damani, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Dedi Rudi, iNews melaporkan. Sebelumnya, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar $5 miliar agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Jaksa Agung menangkap Hakim RS yang diduga melakukan korupsi dalam kasus Ronald Tanur. RS yang merupakan mantan Ketua PN Surabaya itu diduga menerima suap dari pengacara Ronald Tanur. Saat tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur.
Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pemeriksaan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara